dari LKPD ya, yang biasa Bapak Ibu sudah lakukan seperti apa masalahnya. Yang kedua masalah media pembelajaran, yang ketiga masalah strategi pembelajarannya, dan yang keempat adalah masalah evaluasi atau penilaian. Nah, dari keempat komponen tadi diharapkan Bapak dan Ibu membuat selain masalah yang harus Bapak Ibu utarakan, kemudian apa solusinya, kemudian apa hasilnya, dan apa kebermanaannya atau manfaatnya dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu. Kami berharap Bapak dan Ibu sudah mempunyai gambaran ya, karena nanti soal yang akan disampaikan nanti kita tidak tahu Bapak dan Ibu akan memperoleh masalah yang mana. Nah, jadi diharapkan Bapak dan Ibu, saya berharap soal esai ini harus dijawab ya Bapak dan Ibu, karena ini merupakan tambahan nilai Bapak dan Ibu. Kalau pilihan ganda itu ya benar dapat nilai, salah ya nol, tidak dapat nilai. Tapi esai ini insya Allah akan membantu Bapak dan Ibu, dan kami berharap Bapak dan Ibu menyelesaikan soal ini dengan baik. Kami sampaikan pula bahwa soal pilihan ganda itu sebanyak 60 soal dikerjakan selama 120 menit, kemudian dilangsungkan dengan soal esai yang diberikan durasi waktunya hanya 30 menit. Kemudian Bapak dan Ibu, selain Bapak dan Ibu mencari sinyal yang begitu bagus, yang kedua, nanti komunikasinya Bapak dan Ibu selama mulai dari besok sampai pelaksanaan ujian nanti, diharapkan Bapak Ibu komunikasinya dengan pengawas, ya, dengan pengawas yang tertera pada formulir Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu masuk di grupnya, komunikasi di sana. Ya, jika ada masalah, ada kendala apapun, silakan komunikasi dengan nomor WA pengawas. Ya. Misalkan ada masalah mati lampu, mati listrik, gitu, kendala sinyal dan seterusnya, itu kami berharap Bapak Ibu komunikasinya tidak dengan kami ya, komunikasinya dengan para pengawas masing-masing, karena kami tidak bisa masuk grup WA Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau ada kendala kami susah ya. Silakan komunikasinya, maka nomor pengawas itu harus disimpan baik-baik oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian termasuk jika Bapak dan Ibu kendala mendownload aplikasi SEB-nya, silakan komunikasi dengan para pengawas, dan nanti insya Allah mungkin Pak Jaki akan sedikit memberikan arahan dan penjelasan jika Bapak Ibu mengalami kesulitan. Kemudian Bapak dan Ibu, tolong untuk saat ini fokusnya ke bertanya tentang bagaimana edit video, durasinya berapa menit dan seterusnya. Padahal itu sudah kami jelaskan jauh-jauh hari. Ya, silakan Bapak Ibu sekarang fokus saja ke UP terlebih dahulu. Nanti ketika Bapak dan Ibu akan mengunggah RPP dan video, itu insya Allah nanti akan kita kawal juga dari panitia gitu, atau dari LPTK. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih pula kepada Pak Ali Maksud yang akan memimpin doa bersama kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita doakan pada hari ini, apa yang kita ucapkan pada hari ini nanti berbuah keberhasilan. Bapak Ibu lulus dalam MPPG, UKIN dan juga UP. Kepada yang terhormat Bapak Al-Ustaz, Bapak Ali Maksum, sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih Pak Kodir, Pak Jerupki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabandu. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita inginkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sedikit atau sebelum memanjatkan doa, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengawalinya dengan amal soleh, yaitu
mengirimkan Fatihah dan beberapa surat pendek untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wa syuhada'i was salihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila arwahi abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin syai'un lillahi lahumul sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahi sadatina lil ma'la wa syubaikati wal baqi' thumma ila arwahi jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha bahriha min yaminiha ila shimaliha wa nakhusu khasatan ila hadrati sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani thumma ila ruhi sayyidi Taifati Sufiyah wa sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi wa sayyidi Syekh Ahmad al-Badawi wa sayyidi Syekh Ja'far al-Rifai wa sayyidi Syekh As-Sari Saqati wa sayyidi Syekh Ma'ruf al-Qurhi wa sayyidi Syekh Habib al-Ajami wa sayyidi Syekh Hasan al-Basri wa sayyidi Syekh Abad al-Sadiq wa sayyidi Sabi al-Qasim al-Biyazid al-Bustami ثم إلى أرواح جميع أولياء الله الذين دفنوا في جزيرة جاوة ونخص خاصا إلى حضرة شهيد الشيخ شريف هداية الله وشهيد الشيخ سلطان مولانا حسن الدين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزهارنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ونخص خاصة إلى روحي. Silakan Bapak Ibu sebutkan orang tua yang sudah meninggal. Nanti kita bersama-sama membaca Fatihah. Wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. ALPPG ya. ALPPG alhamdulillah ya, kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yansa dzakarahu. Alhamdulillahilladzi la yaqilu man la'ahu. Alhamdulillahilladzi la yaqilu man tawakkala 'alaihi ila ghairihi. Alhamdulillahilladzi huwa sakinatan al-iyal. Alhamdulillahilladzi jama'ana atas bi a'malina. Alhamdulillahilladzi yakshifu dharrana 'inda karbina. Alhamdulillahilladzi yajzi bil ihsani ihsana. Alhamdulillahilladzi yujzi bis sabri najah. Allahumma shalli wa sallim ala awwali qabilin tajalli min al-haqiqatil kulliyah wa ala alihi
sahbihi wa man nasarahu awala. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nusni 'alaikal khaira kullah, nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa nasruku man yafjuru. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa narju rahmanaka wa nakhsha 'adzabak, inna 'adzabakal jiddari bil kuffari mulhaq. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'taita. Nas'aluka Allahumma bi annana nashhaduka annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina wa dzunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Wa antusahhila lana umurana umura dunyana wa akhrana fa innahu la sahla Karena Bapak Ibu sendiri, Bella. Ibu, Pak Ustadz Ali Maksum bisa Jangan bergabung. pegang sakit. kulli rajim ma amaluhu fika rajja wa qad sa'alnaka rajina mawahibaka laduniyah wa haqqiq lana ma minka rajawna wa haqqiq lana ma minka rajawna wa haqqiq lana ma minka rajawna. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala 'aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin wa bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihurmati hadhil lailah lailatul jum'atil mubarakah wa bi barakati ma qara'na min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa suratil Muawwidzatain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Pak Fatih, Pak Qadir, Pak Jarifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kan Ustadz Ali Maksum, doanya mudah-mudahan hajat Bapak Ibu khususnya adalah dalam kegiatan UKM PPG semua bisa lulus lancar
Ya Allah, ya Amin ya Allah. Mari beberapa peserta kalau ada file doanya mohon dikirimkan, hanya begitu. Di chat ini pada menyampaikan kalau ada filenya mohon untuk dikirimkan. Nanti saya kirim ke Pak Qadir ya, Pak Qadir. Oke, nanti saya. Mobil itu Pak dosen. Ini bisa dipakai untuk kegiatan doa dalam yang lain nih kali. Harus ya. Pak, harus di-share Pak, nanti diamalkan Pak. Tahu lagi. Allah selamat Wahyudi itu dikirim. Kobil tuh ijazah. Kobil tuh. Ya. Mobil tuh ijazah. Baik. Pak Haji Rifki. Halo Pak Haji. Pak Haji. Oh lagi ini. Kobil tuh ijazah. Apa enggak? Baik Bapak Ibu, nanti kalau ini akan saya kirimkan mungkin melalui grup WA saja ya, biar ada di situ. Terima kasih Pak Ustaz yang telah membersamai kita semua. Tadi Bapak Ibu mungkin kita semua tadi memanjatkan kehadirat Allah. Nanti dilanjut malam nanti Bapak Ibu silakan. Amin. Langsung dan juga kepada Allah. Kita Amin. teknis pelaksanaan mohon nanti disimak dengan baik. Apa yang akan menjadi kendala Bapak Ibu tadi itu tanya itu silakan di sini kita clearkan. Monggo Bapak Ibu, mohon maaf sekali kalau saya kadang-kadang jawabannya itu nggak to point. Ada yang nanya saya jawabannya mohon maaf. Ini pertanyaan macam merepotkan ini saya artinya mengajak biar senyum biar semua bisa tertawa. Mohon maaf Pak. Saya dan Pak Zaki beserta tim termasuk dari Pak Lemus itu semua berharap Bapak Ibu menghadapi ini dengan senang gembira. Kita semua tidak tegang, karena kalau sudah tegang tuh ngetik huruf A dapatnya huruf H. Kita repot ini. Ya, kita senyum saja, kita relax. Bapak Ibu punya cara sendiri masing-masing dalam menghadapi ujian. Sebelum saya menyampaikan hal-hal yang lain, kita akan terlebih dahulu penjelasan dari Pak Zaki mungkin berkaitan dengan STB atau hal-hal yang berkaitan dengan penunjuk UKM PPG. Jujur saja Abdul Qadir sendiri walaupun bersama PPG sudah beberapa tahun, kalau udah tanya aplikasi UP, SEB itu terdiam karena nggak ngerti itu. Jadi udah saya kepada Pak Zaki saja. Mau nggak Pak Zaki? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Fakultas Tarbiyah, Bapak Dekan, Wakil Dekan, ada Pak Haji Rifki sebagai Kaprodi dan Pak Qadir sebagai Sekretaris Prodi, dan Pak Ali Maksum yang juga kami hormati, dan seluruh Bapak Ibu peserta PPG Batch 1 tahun 2025 yang juga sangat kami hormati dan kami banggakan. Mohon izin, saya akan langsung share screen dengan screen saya. Baik, mungkin sudah tampak share screen yang saya screen. Kita akan mengulang terkait dengan tahapan-tahapan instalasi dan persiapan instalasi dari SEB atau Safe Exam Browser. Baik Bapak Ibu, yang pertama tentu mendownload. Yang di-download ada 5 file, sudah di-download semua ini. Nah, langsung kita punya masalah, langsung ada masalah kok file mulainya jadi simbol yang berbeda. Oke, tidak apa-apa, nanti akan kita sesuaikan solusinya. Atau ada yang simbolnya ini yang lain, Word, ada yang Internet Explorer, ada yang Firefox, ada ya dan lain sebagainya ya, berubah intinya. Ya, yang pertama Insya Allah kita perbaiki itu kasihan sepedanya, ada install naik sepeda itu masa ada naik sepeda tidak ada bannya. Versi
390787 yang sesuai dengan versi yang Kasian Bapak yang itu, Ibu udah download jatuh-jatuh. di Google Drive yang disediakan oleh panitia. Nah, setelah di-download, jangan langsung kita install, tapi kita pastikan terlebih dahulu di komputer Sepeda tidak kita ada ban. ini ada tidak SEB dengan versi sebelumnya. Ya Allah. Caranya, kita klik di start. Klik start, lalu kita ketik Mhm. saya. Hmm. Nah, seperti ini. Insya Allah di beberapa versi Windows, baik itu Windows 10 maupun Windows 11, tampilannya akan sama jika yang seperti ini. Kita klik kontrol panel ini supaya dia berjalan. Lalu akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin ada tampilan yang berbeda seperti ini mungkin ya. Ada juga yang tampilannya berbeda seperti ini. Nah, kita kembalikan tampilannya ke kategori. Nah, lalu kita pilih yang uninstall a program. Nah, di sini hanya membuka menu, Bapak Ibu, bukan berarti kita menguninstall semua aplikasi di komputer, tidak ya. Di sini kita akan melihat, nah ini urut abjad Bapak Ibu dari nama aplikasinya EBI, ASC, Brave, Camtasia, S. Oke, S. Kita langsung saja ke bawah. Nah, ternyata ada di sini tampil ya Bapak Ibu, Save as some browser. Nah, Save as some browser mungkin terlihat ketika kita lihat di versinya, ternyata versinya 2.4. Nah, ini dapat dipastikan Save as some browser yang tidak sesuai dengan permintaan panitia. Kalau permintaan panitia bisa kita lihat di Explorer yang sudah di-download itu 3.9.0.78. Maka langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke kontrol panel ini, kita klik aplikasi yang akan kita buang atau uninstall atau copot seperti itu. Lalu klik di sini ada perintah uninstall. Kita klik, maka dia akan ada permintaan seperti ini. Intinya di yes, jangan di no, jangan di cancel. Di yes, di next atau uninstall sampai selesai. Kita yes. Nah, jangan di cancel Bapak Ibu, nanti di cancel gagal. Jangan di no, tapi pilih yes lagi. Nah, ini kan cuma ada menu cancel. Kalau di cancel gagal uninstallnya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sabar dulu, belum kelar. Oke, sehingga di sini sudah tidak ada nama aplikasi Save as some browser atau SEB itu tadi yang versi 24. Baik, setelah tidak ada, kita kembali ke Explorer downloadan tadi ini. Jadi kita jangan double klik ini dulu Bapak Ibu, tapi double klik dulu SEB, atau kalau kita ragu dengan double klik, klik kanan, open. Jadi klik kanan sekali lalu open. Dia akan minta I agree. Baik, yang di panduan kok sedikit berbeda. Mungkin di video ada yang menyampaikan demikian. Ya, yang di panduan itu gambarnya masih yang versi 2.4 Bapak Ibu. Ya. Tapi yang ini sudah versi yang sesuai dengan yang disediakan oleh panitia untuk tahap batch ini. Nah, ini versi 3.9.0.787. Ini proses instalasinya Bapak Ibu. Kita tunggu sampai selesai. Oke, successful, complete di sini, maka kita close. Lalu untuk menjalankan aplikasi itu kita lakukan klik kanan open. Tapi yang menjadi masalah di sini, ini simbolnya kok tidak seperti ini, kan seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang setelah lakukan instalasi lalu successful, klik
finish atau tutup, ininya berubah simbolnya seperti ini, berarti tidak ada masalah, aman, tinggal di double klik. Yang seperti ini cara mengatasinya yaitu ya, setelah kita instalasi kita pastikan di sini ya. Saya refresh dulu. Nah, di sini save as Sambros, lalu kita lihat versinya 3.90787 sudah terpasang di sistem komputer kita. Lalu yang masalah mulainya simbolnya berbeda, ini caranya klik kanan, lalu open with. Nah, di sini sudah ada Sambros, tapi caranya choose another app atau pilih aplikasi yang lain. Ini agar kita bisa memastikan ke depan ketika kita double klik ini, maka dia secara otomatis akan terbuka dalam bentuk masalah ini. Bukan dalam bentuk Sama Bapak, nah, sama Bapak. atau dalam bentuk Word dan lain sebagainya. Baik. Kalau langsung di sini juga bisa sebenarnya, dia akan berjalan, tapi nanti tidak bisa double klik langsung ke Esam Browser, tapi di sini dulu choose another aplikasi, lalu kita klik save Esam Browser. Ini nih yang perlu di checklist. Ya, selalu menggunakan aplikasi ini untuk membuka SEB files. Ya, seperti itu kurang lebih terjemahannya. Nah, maaf, bahasa Inggris saya kurang bagus Bapak Ibu ya. Baik, kita oke. Setelah di checklist kita oke. Setelah di oke, otomatis dia menjadi simbol seperti ini. Selanjutnya, apabila sudah menjadi simbol seperti ini, nah ini berjalan ya Bapak Ibu. Biasanya ada masalah berjalan karena kita sedang mengaktifkan beberapa aplikasi. Jadi SEB ini sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Aplikasi ini hanya ingin berjalan single atau sendiri, ya, tidak bisa dibersamai dengan aplikasi yang lain. Ketika dibersamai aplikasi yang lain, biasanya akan tampil error di sini Bapak Ibu. Kita tunggu errornya. Oke. Tampil tidak ini ya. Nah, ini ada error ya Bapak Ibu ya, karena dia dengan zoom. Nah, ada error lagi seperti ini. Mungkin ada yang error yang sama. Kenapa tadi? Karena dia masih dibersamai oleh aplikasi yang lain, sehingga aplikasi-aplikasi yang aktif ini harus nonaktif dulu Bapak Ibu. Itu kenapa dia tampilannya session start error SEB. Tadi ada sih yang menjapri saya, tapi saya sendiri khawatir salah ya Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu sudah dengan pengawas. Tapi di sini tampil ya Bapak Ibu. Kenapa ada client.log, runtime.log? Karena dia dibersamai aplikasi yang lain. Silahkan ditutup terlebih dahulu baru dijalankan. Oke, kalau seperti ini biasanya di oke saja, dia tidak aktif. Selanjutnya Bapak Ibu, ini saran ini install tadi saya tutup ya. Nah, saran bagaimana supaya dia tampil di sini. Ini shortcut ini kita sebut shortcut ya Bapak Ibu, karena aplikasinya ini sudah diinstal. Ini namanya shortcut itu seperti di sini. Baik, supaya dia ada di bagian sini, klik kanan, lalu ada send to, lalu ada desktop. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kita ulangi, klik kanan, send to desktop, lalu kita klik kiri sekali. Nah, maka akan tampil di sini. Ya, ada shortcut. Baik. Yang ini jangan dihapus, Ini sebagai panduan Bapak Ibu dan sebagai master ya Bapak Ibu, ya jangan dihapus. Nah, selanjutnya ketika kita ingin membuka, double klik saja di sini Bapak Ibu. Contoh ini saya double klik, pasti error lagi karena Zoom sedang berjalan. Seperti itu. Jangankan Zoom, Firefox saja yang berjalan itu aplikasi akan error. Oke. Tampil error ya, error warning any
any unsaved application data ya might be lost. Baik, kita no saja yang seperti ini. Setelah di no dia akan seperti ini ya tampilannya Bapak Ibu. Tadi ada yang tampilannya seperti ini, di oke, lalu matikan aplikasi Zoom-nya, tapi ini tidak saya matikan, nanti tidak dapat share screen ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita lihat beberapa error yang terjadi pada panduan. Nah, di panduan ini sudah lengkap ya Bapak Ibu. Pertama, panduan aplikasi ujian terlebih dahulu. Nah, baik, di sini sudah dijelaskan secara rinci. Yang pertama, langkah-langkah instalasinya di sini. Nah, ini instalasinya tadi sudah kita lakukan. Ntar kita kecilkan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini adalah tampilan untuk login-nya. Dari mana dapat username dan password? Nanti akan kita buka panduannya. Lalu, nah ini panduannya. Ini panduannya. Jadi, username itu nomor daftar ujian. Nah, ini nomor daftar ujian, ini username Bapak Ibu. Sedangkan password itu kode validasi yang ada di kartu ujian masing-masing. Lanjut, setelah dimasukkan username dan passwordnya, kita login. Lalu di sini catatan penting, catatan penting. Jika halaman daftar sesi ujian belum ada isinya, maka berarti ujian belum dijadwalkan. Ya Pak. Mohon Ya. Agak santai karena di beberapa peserta layarnya perlahan berubahnya gitu. Oh, siap Pak, siap punten. Monggo dilanjut. Oke, slow. Siap Pak. Selanjutnya ini ya Bapak Ibu, tadi jika berhasil maka Anda diarahkan tampil daftar sesi ujian. Catatan penting, jika halaman daftar sesi ujian belum ada isinya, maka berarti ujian Anda belum dijadwalkan. Tampilan jika jadwal masih kosong adalah sebagai berikut. Nah, ini terlihat daftar sesi ujian, perhatikan tidak ada sesi ujian. Nah, ini merupakan jadwal belum dirilis atau belum ditetapkan oleh panitia pusat. Lalu ini adalah daftar sesi ujian. Nah, jadi ketika sudah login lalu tampilannya masih seperti ini, maka itu jadwalnya belum dibuka oleh panitia pusat. Apabila tampilannya seperti ini, ada mulainya nih Bapak Ibu, berarti pada saat itu memang sudah jadwalnya ujian. Lanjut di sini, jika waktu sudah memasuki jadwal pengerjaan, klik tombol mulai. Ini ya Bapak Ibu, tombol mulai mungkin akan tertuliskan ke ruang tunggu, akan berubah menjadi ruang tunggu jika sesi ujian Anda belum memasuki jadwal. Jadi jika kita belum masuk sesi jadwal, maka mulai ini menjadi ruang tunggu, sesi masih menunggu ya, loading atau ditetapkannya mulai. Anda juga dapat menekan tombol ini. Setelah menekan tombol tersebut, Anda akan disajikan halaman input token ujian seperti di bawah ini. Nah, token ujian tidak usah ditanyakan, ini nanti akan disampaikan oleh pengawas. Jadi tokennya akan berbeda-beda. Jadi sesuai dengan pengawas ya, tokennya ada 6 karakter. Setelah dimasukkan token, kirim token. Maka selanjutnya Anda akan mendapatkan informasi 6 karakter dari pengawas. Ini dari pengawas ya Bapak Ibu, jelas. Setelah verifikasi peserta selesai setelah dilakukan. Baik. Setelah verifikasi peserta sudah selesai dilakukan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, masukkan token pada kotak yang tersedia, lihat di gambar di atas. Ini. Ibu. Setelah yakin token tersebut terinput dengan benar, klik kirim token. Klik kirim token. Klik kiri. Baik. Sekali lagi, token hanya dari pengawas. Lanjut. Jika token benar, Anda akan menjumpai halaman berisi
pernyataan ujian fakta integritas seperti di bawah ini. Nah, ini maksudnya ini hanya mengklik setuju dan mulai atau tidak setuju. Kalau tidak setuju berarti ibu bapak tidak sanggup. Nah, tidak sanggup tidak menyebar dokumen. Jika setuju berarti setuju, sanggup tidak menyebar, sanggup tidak membuka, dan ada 5 poin di sini. Silahkan nanti dicermati di yang di download masing-masing. Klik setuju dan mulai. Yang ke-11, selanjutnya akan ditampilkan halaman informasi detail sesi di sini. Nah, di sini akan disebutkan pengerjaan berapa menit, jumlah soal berapa. Nah, ini kenapa cuma 5 butir? Ini biasanya simulasi ya Bapak Ibu, yang di tanggal 16 nanti. Sesi uji coba di sini ya, dummy user dummy. Nah, baik, di sini hanya 60 menit, waktunya 60 menit 5 butir soal. Akan berbeda nanti ketika Bapak Ibu sudah benar-benar ya. Nah, apabila sudah tampil seperti ini Bapak Ibu kerjakan. Ini diklik kerjakan. Contoh di atas adalah tampilan timer ketika sesi sudah dimulai. Anda dapat menekan tombol kerjakan. Baik, setelah diklik tombol kerjakan, sebelum muncul soal ujian, Anda akan menjumpai halaman berikut. Mohon tunggu. Ya, loading untuk soal. Selanjutnya akan tampil halaman pengerjaan. Nah, ini nanti halaman pengerjaannya Ibu, Bapak. Yang pertama di sini ada penjelasannya di sini. Bagian informasi data peserta yang akan diujikan. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu di bagian ini. Mohon nama, kelompok, identitas itu harus sesuai dengan yang di kartu. Terus ini materinya apa, berapa soal dan berapa menit pengerjaannya. Jika tidak sesuai mohon dikonfirmasi kepada pengawas. Ini untuk bagian informasi pengerjaan. Selanjutnya yang kedua berisi countdown timer yang menandakan berapa lama waktu tersisa. Nah, di sini waktu tersisa dihitung mundur. Hitung mundur di sini. Mana tadi ada susunya di tombol botol? selesai yang dapat ditekan untuk mengakhiri sesi ujian jika Anda sudah mengerjakan semua soal. Nah, mohon hati-hati dengan yang merah Bapak Ibu ya, nanti ini nanti akan ditekan selesai. Kalau Ibu ketekan ya atau ketep, nah ini bahaya ini, selesai padahal belum selesai mengerjakan semua soal. Hati-hati yang merah ya Bapak Ibu ya. Jika memang belum selesai jangan sampai ke sini. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, berisi tombol nomor soal sebagai shortcut. Shortcut itu maksudnya jalan pintas ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin ke nomor 1, ke nomor 2 itu bisa langsung saja, atau langsung ke nomor 5 gitu ya. Bisa langsung diklik di sini. Shortcut menampilkan soal yang diinginkan. Ada beberapa warna di sini yang bisa kita lihat. Yang pertama warna biru, posisi nomor soal yang sedang tampil. Nah, jika nomor biru, yang biru ini buku Bapak, ini adalah soal yang sedang tampil di sini. Seperti itu. Jadi nomor 3 warnanya biru, maka di sini adalah soal nomor 3. Jika Ibu Bapak klik nomor 1, nanti ini akan ke nomor 1 dan nomor 1-nya akan biru. Selanjutnya hijau, soal sudah dijawab. Nah, ketika soal sudah dijawab dengan mengklik selanjutnya, maka ini nanti akan hijau. Jika putih berarti belum dijawab. 1, 2, 4, 5 ini belum dijawab. Oranye, soal sudah dijawab dan Anda tandai dengan ragu-ragu. Nanti ada di sini Bapak Ibu, yang warna orange biasanya itu dia masih ragu-ragu, mungkin ingin Bapak Ibu kerjakan kembali. Yang keempat yaitu bagian tampilan soal ujian dengan nomor yang terpilih di bagian 3. Anda dapat menjawab soal pada bagian ini. Baik, untuk menjawab soalnya di soal nomor 3 ini Bapak Ibu cukup mengklik bagian A, B, C, D atau E seperti itu. Setelah itu selanjutnya jika ingin ke nomor 4
atau setelah diklik klik sebelumnya jika ingin ke nomor 2. Lanjut, di sini adalah kerjakan semua soal ujian dengan menekan tombol A, B, C, D, E pada opsi jawaban yang ada di bagian 4. Nanti di bagian 4 di atas, seperti itu. Anda dapat menandai jawaban ragu-ragu dengan tombol tandai. Jadi ketika diklik, ini menjadi hijau, lalu di sini akan tampil selain sebelumnya, selain selanjutnya ada tandai. Ini yang tadi menjadi warna oranye. Oke, jika sudah mengerjakan semua soal, tetapi timer masih ada sisa waktu, tunggulah sampai habis waktunya dan menunggu arahan dari pengawas. Nah, ini catatan nih Bapak Ibu. Jadi jangan serta-merta kita menekan tombol selesai ini. Jika waktu habis atau Anda menekan tombol selesai, maka akan tampil konfirmasi. Konfirmasi ini jangan serta-merta kita menyatakan selesai jika belum ada arahan dari pengawas. Itu Bapak Ibu. Tekan tombol ya, saya yakin untuk benar-benar mengakhiri sesi ujian. Jika Anda mengakhiri sesi ujian, maka akan ditampilkan halaman sebagai berikut. Ini berhasil, sesi tes telah berakhir. Nah, ini merupakan informasi yang akan tampil. Kalau beli pisang jangan sampai ketipu. Kalau Bapak selanjutnya terkait dengan ada itu kayak mirip cat, aplikasi ini untuk masuk ujian ya Bapak Ibu. Ini aplikasinya. Oh ya, troubleshoot-nya Bapak Ibu. Troubleshoot ini yang banyak dialami ke Bapak Ibu, kembali ke aplikasi. Nah, ini kendala teknis. Jika ada yang seperti ini Bapak Ibu, aplikasi SEB terblokir antivirus, berarti ada antivirus yang sedang aktif. Disable antivirus. Silahkan, jika memang antivirus tersebut mengganggu Bapak Ibu, silahkan di disable atau bahkan di uninstall dengan langkah-langkah yang seperti sebelumnya saya jelaskan. Antivirus itu banyak namanya, ada yang namanya Smadaf, ada yang namanya MCAV, ada yang namanya Avast, ada yang namanya AVG, AVG ya Bapak Ibu. Ada banyak sekali ya nama antivirus yang itu mungkin akan mengunci SEB tidak bisa bekerja secara optimal. Baik, ketika tampil seperti ini, exit PPG. Nah, di sini langsung diklik unlock, maka akan terbuka kuncinya. Yang kedua terkait dengan master SEB tidak selesai di download. Nah, ini akan terjadi error seperti ini Bapak Ibu. Jika errornya seperti ini berarti master SEB ini tadi itu belum lengkap. Kenapa? Bisa kita perhatikan di bagian ini. Maaf, kita klik ini. Lalu kita lihat di sini ada 309 MB. Nah, ini besaran dari master tersebut. Jika kurang dari 309, maka ini master kurang. Sebaiknya bagaimana? Di-delete yang kurang dan download kembali yang baru. Ya, jangan ditimpah Bapak Ibu ya. Delete saja yang kurang. Jika kurang dari 309, maka di-delete saja, lalu download yang baru supaya tidak berpengaruh nantinya. Baik, jika yang seperti ini tampilannya. Yang selanjutnya tampilan yang seperti ini. Nah, ini yang tadi terjadi. Di sini ada Firefox sedang aktif atau Zoom tadi sedang aktif atau aplikasi apapun itu Bapak Ibu. Jadi aplikasi PPG ini tidak mau berjalan bersamaan dengan aplikasi yang lain. Ini yang selanjutnya terkait tutup aplikasi SEB. Terdapat di pojok kanan bawah, silakan akses file mulai.
Nah ini Kamu tas sudah masuk jika sebelumnya kau pakai aplikasi lagi SMB-nya menggunakan tampil HP. seperti ini udah ditutup saja, Boleh ya bisa begitu. di-quit atau disilang, ya. Tadi itu Lalu yang di double klik, yang diakses adalah yang ini. Tidak pernah Yang ini yang mana? masuk Yang ada tadi sudah, yang ini atau yang sudah dikirim ke depan tadi. Jadi bukan lagi yang ini ya Bapak Ibu ya. Jika nanti yang ini yang diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi yang diklik adalah yang di double klik yang mulai. Ya, 2 mulai UKM PPG 2025. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan kita mengklik Esambros-nya bukan yang mulai UKM PPG, tetapi kita mengkliknya yang ini. Nanti tampilannya seperti ini. Lanjut, yang ini untuk kendala koneksi internet terputus. Ini koneksi internet tidak stabil atau terputus nih. Ada bahasa tidak selesai request. Ini berarti ini internetnya yang terputus atau error loading page. Nah ini halaman loading error ya seperti ini. Ini juga terkait dengan internet. Ada lagi could not be found. Nah, tidak dapat ditemukan. Please check the name and try again. Cek nama. Nah, ini juga terkait dengan internet. Ada lagi the connection was refused. Oke, ini juga terkait dengan internet. Selanjutnya, nah ini kemarin ada yang menanyakan di beberapa web, maaf di chat ya. Bisa tidak menggunakan Chrome OS atau menggunakan Chrome yang bantuan dari pemerintah? Mohon maaf, tidak bisa Bapak Ibu ya, karena yang disediakan ini khusus untuk Windows. Sekali lagi yang disediakan untuk Windows. Jadi aplikasi ini tidak support untuk laptop yang menggunakan sistem operasi selain Windows 10 dan Windows 11. Windows 7 tidak bisa ya Bapak Ibu. Windows 7 tidak bisa. Jadi hanya bisa Windows 10 dan Windows 11. Selanjutnya ini terkait master yang tidak sempurna juga ya, sama tadi ya. Bisa nanti di download ulang. Ini yang tidak sempurna download ulang. Ini. Kenapa kamu gini nak? Nah ini tadi sudah ya Bapak Ibu ya, yang terjadi pada awal tadi. Ternyata SEB mulainya dia menjadi WordPad, menjadi PDF, menjadi Word, menjadi Internet Explorer dan lain sebagainya. Jadi sudah ya caranya Bapak Ibu. Nah ini cara langkah-langkahnya seperti ini, dan videonya sudah di-share seperti itu Bapak Ibu. Silahkan nanti bisa dilihat di videonya untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya. Dan beberapa Bapak Ibu yang mengalami kendala seperti di awal tadi, itu saya share video langsung, alhamdulillah langsung bisa untuk mengatasi masalah yang simbol ininya berubah tidak seperti itu. Mungkin itu yang dapat disampaikan terkait dengan teknis SEB. Nanti dapat saling konfirmasi lagi terkait hal-hal yang mungkin perlu disesuaikan. Mungkin itu yang dapat disampaikan Pak Kodir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dilanjut, Pak Zaki satunya pakai komputer apa HP nanti? Saya siap 2 komputer Pak. Oke. Tapi Saya nanti kisaran jam 8 kita mulai, biar nggak apa-apa Pak Zaki standby di sini dulu untuk menjawab pertanyaan dari peserta yang ada di sini. Yang penting di sana di record di sebelah. Siap. Ya, belum mulai kok, baru saya buka. Belum. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas tadi. Terima kasih Pak Zaki. Beliau tadi sudah mengarahkan bagaimana proses untuk instalasi SEB, dan di sini sudah ada 3 orang yang angkat tangan mau mengkonfirmasi apapun itu. 4 tambah 1 2 3 4 5 lagi. Pak Saputra itu diklik itu Pak Saputra, diklik angkat tangannya biar nanti masuk ke saya di bagian atas. Karena sengaja itu. Nah, ada di atas Pak Saputra. Iya. Jadi angkat tangan.
dari Bapak Ibu? Siap Bapak, siap. Oke, silakan dari Bu Retno, nanti lanjut Pak Saparman, lalu Bu Selvi, kemudian Bu Siti Fatmawati, kemudian terakhir Diana. Jadi 5 orang dulu, silakan bergiling pertanyaan. Nanti kalau Pak Zaki bisa langsung jawab boleh, atau dikumpulkan 5 orang dulu boleh. Nanti yang lain Pak Ridho, Pak Slamet menyusul setelah 5 orang ini gitu ya. Oke, mangga silakan. Assalamualaikum, terima kasih Bapak. Saya mau bertanya untuk soal esai itu Pak, kan waktunya 30 menit. Nah soal esai itu soalnya langsung di bawahnya soal pilihan ganda atau bagaimana Pak? Terus waktunya itu apa langsung 150 menit? Tidak gitu Pak? Langsung apa ke yang lain dulu Pak Zaki? Langsung saja Pak Kodir, apakah? Pak Kodir saja nih Pak. Halo Ya. Pak Jilki. Pak Haji. Pak Haji. Ya. Maksud itu di ruang sebelah mau mulai jam berapa Pak Haji? Ya, jam berapa Pak Haji? 8. Jam 8, oke. Baik. Ya, tadi masih 15 menit lagi. Oke, Bu Retno, ini mungkin bisa nanti jawab saya atau Pak Jilki atau Pak Zaki. Satu, kami pun belum tahu. Jadi nanti besok kan Bapak Ibu uji coba dengan pengawas. Nah itu sekalian. Di sana nanti bisa dikonfirmasi. Karena yang kami terima nanti kayaknya Pak Zaki bisa menjelaskan. Yang saya terima itu adalah Bapak Ibu mengerjakan soal 60 pilihan ganda itu durasinya adalah 120 menit. Kemudian dilanjut dengan esai 30 menit. Nah, apakah langsung ataukah sendiri-sendiri? Saya pribadi belum tahu Bu Retno. Nanti mungkin Pak Zaki sudah dapat informasi Pak Zaki terkait itu. Alhamdulillah juga belum Pak Kodir. Sama Bu Retno. Jadi pertemuan di mana di Jakarta kemarin hanya menyampaikan terkait banyaknya soal dan ada esai seperti itu saja. Jadi Bapak matur nuwun. baik Pak Zaki, terima kasih Bu Retno. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan UP dari mulai tadi kata Pak Zaki password, kemudian token, kemudian apapun, termasuk Bapak Ibu kalau ada kendala listrik mati, segera konfirmasi dengan pengawas. Ya, jadi jangan WA ke Pak Zaki lagi atau ke Pak Zaki, karena jawaban kami itu juga tidak ini gitu. Dan Bapak Ibu kan butuh prosesnya saat itu juga. Jadi misalnya gini, nanti Bapak Ibu lagi mengerjakan tiba-tiba ada suatu hal yang Bapak Ibu harus lakukan, segera konfirmasi dengan pengawas. Dan Bapak Ibu please tidak perlu dibiasakan share hasil dari grup masing-masing. Ini akan membuat grup sebelah pusing. Karena pasti ada beberapa kebijakan yang berbeda di antara para pengawas. Jadi mohon kecuali satu grup, misalnya Bu Retno dan Bu Rika satu ya, capri gitu lah. Jadi jangan bikin pusing yang lain. Apalagi yang ujung-ujung baru masuk, ini opo, ini lah. Yang gitu. Oke, berikutnya Pak Saparman, silakan Pak Saparman. No. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Cuma sedikit saja yang saya tanyakan Pak, masih kebingungan tadi dengan nama kelompok yang ada di peserta. Jadi nama kelompok yang mana yang dimaksud, kemudian beberapa yang dimaksud, karena kita kan sampai sekarang ini belum bentuk nama kelompok kecuali yang ada di surat BPA aja Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan Pak Zaki. Iya Pak.
terkait dengan grup kelompok ya, belum ada informasi Pak Saparman ya? Iya, belum Pak. Grup sudah kalau grup UP sudah masuk, tetapi nama kelompoknya belum ada informasi. Apa maksudnya Pak? Kan tadi yang di peserta itu ada yang disebut kelompok Pak, kelompok di situ yang tadi yang di share sama Pak Zaki ketika kita mengerjakan ujian. Itu saja Pak. Sebentar kita cek lagi ya, kelompok. Oke, kita lihat. Yang di sini Bapak Ibu ya. Kelompok. Terus Tidak ada Pak di sesi ujian ini. ya Pak di sesi ujian tadi yang terkait dengan apa namanya identitas itu Pak. Oh, identitas ini. Ya terkait identitas itu. Dan dasar ada tadi nama Iya, kelompok di ya, sini ya. kelompok. Ada Ya. kelompok. Apa ya gitu. Ini masih dummy user. Baik, nanti di identitas ini kan ini akun masih akun dummy. Akun dummy itu kan akun contoh ya Pak ya, punten. Jadi di sini nanti mungkin akan berbeda dengan yang tampil di soal yang sebenarnya. Memang bentuknya sangat rahasia ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kelompok ini mungkin kelompok sesuai dengan nama kelompok grup yang sekarang ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kita belum bisa menentukan ini nama kelompok apa tidak. Akan tetapi nanti jika ada perbedaan antara informasi pengerjaan di sini dengan memang keadaan Bapak Ibu, silahkan konfirmasi ke pengawas. Itu Pak Saparman mungkin. Ya Pak, terima kasih informasinya Pak. Ya, siap. Ini hanya akun uji coba ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu dipikirkan terkait hal-hal teknis. Ya. Baik. Makasih Pak Zaki, Pak Saparman. Segala informasi juga bisa dilihat di biodata peserta ya Pak, di formulir itu barangkali sudah ada. Oke, berikutnya Bu Selvi Habibiyawati, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, warahmatullahi ya Bu Selvi. Bapak izin bertanya, ini terkait hal teknis nanti untuk peletakan kamera di HP-nya itu di samping atau di belakang peserta. Kemudian untuk HP yang dipakai Zoom itu apakah bisa digunakan untuk tethering atau tidak gitu Pak? Ditakutkan misalkan nanti wifi-nya bermasalah, bisa nggak tethering lewat HP yang dipakai Zoom? Mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab Pak Kodir. Oke, monggo. Pokoknya kalau yang masuk ini langsung aja. Karena nanti jam 8 saya mau pindah ke room sebelah. Iya Pak, siap. Silakan Pak. Baik Ibu, saya sendiri pernah ikut ya Bapak Ibu ya. Punten, ampura ya Pak Kodir. Jadi sebenarnya itu lagi-lagi kepada tentu akan sedikit berbeda dari tahun ke tahun. Terkait dengan tethering, tidak masalah Ibu ketika jaringan itu memang stabil. Jadi HP itu untuk tethering dan seperti itu yang arah kameranya mengarah dari bagian samping biasanya. Jaraknya sekitar 2 meter itu sesuai dengan arah apa ya? Dia bisa melihat layar laptop kita
dan bisa melihat kondisi kita mengerjakan. Kemarin tambahannya dari panitia, tidak diperkenankan menggunakan mouse dalam bentuk mouse apapun. Maksudnya baik yang wireless maupun yang menggunakan kabel itu tidak diperkenankan. Jadi menggunakan touchpad yang ada di laptop masing-masing. Nah, terkait dengan kendala-kendala yang dikhawatirkan Bapak Ibu, misal seperti listrik khawatir padam seperti itu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar UPS ya, UPS. Dia sebagai alat bisa pengganti listrik, boleh jika ada, ini tapi tidak mengharuskan ya Bapak Ibu, jika ada di sekolahan Bapak Ibu atau di rumah Bapak Ibu, silahkan itu digunakan Bapak Ibu untuk cadangan arus ketika memang terjadi pemadaman secara tiba-tiba yang tidak diinginkan. Sekali lagi namanya UPS. Nggak harus beli ya Bapak Ibu ya, karena harganya memang tidak ada Pak. Ya, nanti bisa tanya dengan operator sekolah atau beberapa panitia yang pernah mengerjakan UNBK. Zaman itu ada UNBK, mungkin sekarang assessment ya. Mereka harus memiliki UPS. Nah itu bisa digunakan. Baterai laptopnya juga yang bagus sesuai dengan arahan dari panduan dari panitia pusat. Mungkin itu Pak Kodir terkait dengan teknis. Nanti yang lebih detailnya akan diarahkan tanggal 16 Bapak Ibu. Mau mengerjakan bagaimana posisinya, duduknya yang nyaman 120 menit tambah 30 menit itu mau lesehan, bagaimana nanti kalau lesehan itu tanya ke pengawas terkait dengan ya, mungkin itu Pak Kodir. Baik, terima kasih Pak Zaki. Saya sudah 4 menit lagi ada sebentar itu Pak Zaki. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya berkaitan dengan di luar yang hal-hal IT itu Pak Zaki, yang harus dijawab oleh saya atau Pak Haji Duki, nanti disimpan saja. Setelah kita buka di sebelah, saya akan kesini lagi mungkin membantu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bu Selvi, tadi Bu Selvi menanyakan berkaitan dengan kamera Bapak Ibu. Posisi kamera yang ada di HP, kan laptopnya berkamera itu kayak seperti ini nih. Berhadap dari laptop berhadapan ini kelihatan, kemudian zoom yang ada di HP itu jadi Bapak Ibu, nanti zoomnya itu kalau Bapak Ibu sekarang kan diminta Bapak telepon. tapi kalau nanti aktifkan suaranya. Kenapa diaktifkan? Agar suara-suara di sekitar Bapak Ibu itu bisa dilacak oleh pengawas. Kemudian kamera HP pun ketika posisi belakang atau ke depan, pengawas akan merekomendasikan posisi mana yang menurut pengawas itu lebih mudah memantau Bapak Ibu. Jadi kalau saya ngomong di belakang itu juga belum tentu, karena nanti pengawas bisa mengkondisikan. Karena nanti dengan kamera melalui HP itu, kenapa tadi Pak Zaki menyampaikan tidak boleh pakai mouse, kayak saya ini sekarang pakai mouse. Karena nanti kalau pakai mouse yang ada kabelnya itu oleh pengawas diminta kamera zoom Bapak Ibu diarahkan ke pos itu, lalu kabelnya nyampe mana? Apakah nyampe ke laptop Bapak Ibu atau jangan-jangan ke laptop sebelah? Gitu kan? Jadi makanya sampai dirunut. Nah, bahkan Bapak Ibu berkaitan dengan botol atau makan minuman, kalau Bapak Ibu yang terbiasa karena 2 jam di depan laptop itu ada haus, ada mungkin mau makan ngemil, itu dipastikan menggunakan toples yang bening, gelas pun gelas bening. Karena diduga kalau toplesnya itu nggak bening, isinya lembar jawaban. Hal teknis itu sampai segitunya. Jadi mohon, termasuk kalau Bapak Ibu punya anak sudah 3 tahun yang lagi senang lari-lari, mohon untuk 2 jam itu, 2 jam setengah, 150 menit itu diamputkan dulu. Karena khawatir pengawas menduga anak itu adalah menjadi juru apa ya? Juru kirim, juru syafaat. Itu dari hal teknis. Jadi
beliau sudah merasakan bagaimana itu. Kalau saya ini hanya dapat cerita-cerita dari yang melaksanakan. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu, yang penting tadi kata Pak JDP, Bapak Ibu, esainya dikerjakan, esainya diketik, udah ketik aja. Apalagi nggak pakai pos, udah ketik di situ. 30 menit udah ketik aja. Dari mulai letter belakang, pelan-pelan nggak apa-apa. Satu huruf, lama-lama jadi satu kata. Nggak usah mikirin tentang karena sebelum udah selesai, nggak usah. Nah, itu Pak Kodir. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya nanti Bu Siti Fatmawati, Bu Kodir, Riana, Bu bentar, Satya, mohon maaf, Bu Siti Fatmawati, Bu Riana, pas selamat dulu, baru nanti Bu Satya, Pak Samad. Saya juga mau bertanya, Pak. Oke, silakan Pak Zaki, udah jam 8, mohon Pak Zaki yang mimpin ya. Saya silakan dulu. Mohon Bapak Ibu, saya ke ruang PAI dulu untuk pelaksanaan doa bersama juga. Iya Pak, ya. Pak Zaki. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Silahkan kepada Pak, siapa tadi yang diminta Pak Kodir? Saya Bu. Kalau di laptop saya dari laptop saya ada Bu Siti Fatmawati, silahkan Ibu Siti. Ya baik Pak, terima kasih. Yang saya tanyakan itu Pak, ketika saya share to desktop itu saya tidak menggunakan share to desktop, tapi saya menggunakan copy ke desktop. Itu apa Pak? Terus kemudian yang kedua saya tanyakan, apakah kamera laptop itu on Pak, seperti yang kita mengerjakan tamu? Itu saja. Laptop yang mengerjakan tes akhir modul. Ya, kameranya itu on. Oh iya, baik. Baik Ibu, kalau memang ini saya share screen lagi ya. Jika memang ya suaranya putus-putus ya. Iya. Ya suaranya putus-putus Pak. Mungkin saya matikan kamera dulu ya Bapak Ibu. Oke, apakah suaranya sudah lumayan? Jelas Pak. Jelas, Pak, jelas. Mohon maaf, kamera tidak saya aktifkan ya Bapak Ibu. Memang saya sedang dua zoom di sini, mohon maaf. Baik, jika kita share screen seperti ini terkait dengan ini tadi, jika membuat istilahnya Bapak Ibu bingung ya, Bapak Ibu mau membuka, tidak apa-apa di delete aja ya, nggak usah pakai di sini juga boleh. Jadi Bapak Ibu mengaksesnya dari download saja boleh, dari manapun yang Bapak Ibu tahu shortcutnya, Bapak Ibu ya. Jangan dibuat bingung Ibu Siti ya. Jika memang udah lewat sini saja ya sudah lewat sini saja gitu. Ya. Kalau misalkan ke desktop copy boleh. Mau ke kanan copy paste ke depan ya Bapak Ibu. Oh udah benar. Iya. Seperti ini copy gini ya. Lalu klik kanan paste gini. Iya benar Pak. Nah, ya nggak apa-apa. Sama saja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi Ibu? Kamera laptop pada saat mengerjakan UP Pak, apa on cam kamera atau tidak? Oh ya, oke. Baik, untuk perangkat memang on cam kamera ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk teknisnya apakah kamera tersebut normal atau tidak, itu pengawas yang akan memiliki aplikasi pantaunya di pusat server. Jadi nanti ada dua layar lebar biasanya di panitia. Yang pertama kamera dari Zoom HP, yang kedua kamera dari laptop Bapak Ibu ya peserta ya, laptop peserta Bapak Ibu peserta. Jadi ketika TAM kemarin kameranya normal, insya Allah akan normal juga di saat nanti UP seperti itu. Apabila tidak normal nanti silahkan minta solusi atau langkah-langkah bagaimana agar normal kembali ke pengawas. Seperti itu Ibu ya. Kita lanjut ke Ibu Riana Yuspita. Silahkan Ibu. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk waktunya. Yang ingin saya tanyakan Bapak, ketika pelaksanaan UP nanti di saat mengerjakan soal, misalnya saya terkendala masalah laptop atau aplikasi yang macet, apakah bisa meminta bantuan kepada operator atau teman yang ada di tempat saya melaksanakan UP? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saat mengerjakan UP, tiba-tiba listrik mati atau sinyalnya hilang, apakah UP masih bisa dilanjutkan atau langsung terhenti ketika sinyalnya hilang, Bapak? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share ya Bapak Ibu ya terkait dengan teknisnya. Nah, di sini saat pelaksanaan kita mengikuti mentaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi. Saya tutup begitu. Ya, maaf. Bisa terbaca Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu sudah punya semua ini ya? Ya udah Pak. Ya udah Pak. Proses verifikasi selama pelaksanaan ujian, proses verifikasi data ruang pengawas dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ini peserta menyetujui fakta integritas, peserta mengerjakan secara mandiri, tidak dibantu oleh orang alat lain. Mungkin ini poinnya ya Bapak Ibu ya. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah. Nah, jadi kalau lirikan Bapak Ibu sudah mencurigakan, itu biasanya akan ditegur oleh pengawas. Setelah pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom. Nah, ini maaf nih Bapak Ibu, akan kami dulu mau buang air kecil saja tidak boleh. Ya tuh, saya mau tanyakan itu. Ya, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Baik. Kalau itu Pak, saya punya bayi juga masalahnya suka pipis. Iya, termasuk yang punya bayi, apapun itu tidak ada apa bahasanya sok ini ya. Yang punya bayi yang kurang dari 2 tahun mana Pak? Iya. Jadi yang punya bayi tidak bisa silakan ikuti apa yang menjadi ini Bu. Ya. Ini Pakai yang pampers. peserta mengikuti tata tertib nanti boleh sambil nyalakan kopi dan air serta ujian ya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Terkait dengan Mau kamar mandi pakai pampers saja ya Pak ya? Silakan nanti konfirmasi kepada panitia. Ibu Riana Yuspita sudah ya. Oke, kita lanjut. Poin kedua Bapak. Poin kedua. Ya. Ketika mengerjakan ujian misalnya sinyal hilang, apakah jawaban kita itu masih bisa nanti dilanjutkan atau langsung berhenti Bapak? Saya sebenarnya tidak bisa menjawab ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa Pak Kodir atau Pak Haji Rizki yang menentukan. Oh iya. Nah itu bagian dari panitia. Mohon nanti ditanyakan kepada panitia Ibu. Baik Bapak, baik. Ya. Terima kasih. Pengawas maksudnya, pengawas. Ya. Mungkin demikian Ibu Riana. Ya Pak, ya terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu Satia SKI. Mohon pertanyaan yang sama untuk raise hand-nya di lower hand. Ya. Silakan Ibu Satia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Bapak, untuk ini ya laptop saya ada yang tidak berfungsi, apa boleh memakai keyboard gitu yang lain Pak? Misalnya disolokin ke laptop, enggak Pak? Sebentar Ibu, saya mute dulu beberapa yang. Silakan Bapak. Mohon diulangi Ibu. Terkait untuk laptop saya ada beberapa tombol yang Iya. Ibu Satia kemana tadi Ibu Satia? Silahkan. Halo. Satia. Semua ketemu.
Oke, kurang lebih sudah saya pahami. Menggunakan keyboard eksternal maksudnya. Mohon Ibu siapkan, mohon siapkan laptop ya Bu ya, yang memang normal Bapak Ibu. Tadi saja mouse yang menggunakan kabel atau mouse yang tidak menggunakan kabel saja, panitia meragukan. Seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Ya. Gimana itu Pak? Soalnya saya udah ganti laptop 2 kali ini. Yang pertama error, yang sekarang pakai itu laptop sama kayak itu. Apa tadi tuh pertanyaannya? Ya, cari laptop yang lain ya Ibu, Bapak, atau nanti konfirmasi ke panitia. Mudah-mudahan pengawas. Mudah-mudahan jika pengawas mempersilahkan ya bisa diteruskan. Apabila tidak bisa ya harus cari pengganti laptop yang lain. Ya, Ibu. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke Bapak Saputra. Silakan Pak Saputra. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ingin menyampaikan pertanyaan setelah saya simak tadi tentang di laman pengerjaan soal ini Pak. Kan di situ ada materi, ya Pak. Tapi kecil-kecil. Itu kan pendidikan agama Islam. Enggak Ji. Enggak kedengaran Ji, di mute ini. Jadi kalau dia khusus mata pelajaran itu bagaimana Pak? Apakah mata pelajaran nanti yang tertulis di situ? Ya itu hanya sekali lagi itu hanya sampel ya Bapak Saputra. Ya. Nah itu sebagai contoh kalau di situ kan PAI. Ya. Dan sangat dimungkinkan nanti akan sesuai dengan prodi atau mapel PPG yang Bapak Ibu ampu. Jadi langsung mata pelajarannya begitu ya Pak ya? Betul. Nah jika misal Bapak sebagai mapel apa Pak? Tidak halal Pak. Tidak halal. Tahu-tahu di situ Quran hadis. Nanti tolong langsung konfirmasi ke pengawas ya Bapak ya. Oh, dan pasti kita bisa langsung menghubungi pengawas apa ya? Ya, ke pengawas. Jika melihat soalnya kok identitasnya Bapak Saputra harusnya akidah akhlak, kenapa di identitas menjadi Quran hadis? Jadi Pak untuk menghubungi pengawas itu lewat apa? Lewat WA Pak, lewat WA atau aja pengawas meminta Bapak untuk raise hand atau sejenisnya ke Zoom, nanti baru pengawas akan mengkonfirmasi ke Bapak. Iya. Oke. Ya, seperti itu ya Pak. Jadi sedikit lagi Pak, izin Pak sedikit lagi. Ya. Mungkin masalah kita untuk ujian nanti itu berapa handphone harus kita pakai Pak? Apa itu Pak? Berapa handphone yang harus kita pakai untuk kamera? Karena sebagian kawan itu ada yang informasi harus pakai 2 handphone, dari sudut ke sudut harus di kamera juga, jadi di zoom juga. Jadi gimana Pak petunjuk? Kalau di petunjuk itu peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan. Peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Di sini hanya ada handphone, berarti 1 Pak. 1 Pak ya. Iya. Oke Pak, terima kasih jawabannya siap, Pak. Mudah-mudahan Sami. bisa kita manfaatkan nanti untuk ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada Ibu Ratna Fauzia. Silakan Ibu Ratna. Assalamualaikum Pak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ratna. Teknis Pak Zaki. Tadinya kan untuk save exam browsernya itu kan keluarin aplikasi yang lain itu, terus instalasi sudah saya coba, tapi kenapa di keluar akhirnya yang 2 mulainya itu shortcutnya itu tidak hitam putih seperti itu Pak Zaki, sesuai dengan warna exam browsernya, kan tidak ada masalah itu. Karena yang 2 mulainya itu kok punya saya exam browser sama seperti exam browser warna biru. Tapi di double click dia berjalan normal Ibu? Dia jalan normal. Tadi saya coba buka login juga keluar sesuai yang itu yang berhasil itu. Terus saya exit juga.
Ya Ibu, halo. Halo, iya Pak Zaki. Baik Ibu, sebenarnya itu nanti bisa ditentukan terkait dengan versi Exambrose-nya ya Bu ya. Apakah sudah ditentukan 3.9 tadi Ibu di kontrol panel? Sudah Pak Zaki, ini saya cek Exambrose-nya itu 590 MB, versinya 3.9.0. Oke, siap. Tidak masalah. Oke, saya ulangi ya Ibu ya langkah-langkahnya. Baik, saya ulangi langkah-langkahnya. Jadi di download ini, misalkan ini masih dalam bentuk Firefox ya, Firefox. Apakah masih seperti ini punya Ibu berbeda? Apa sudah? Pak Zaki, sudah seperti Save Exambrose tapi yang berwarna itu, yang bawah itu. Biru ya? Ya, jadi yang atas itu tidak, yang dua mulainya harusnya kan warnanya hitam itu nggih, tapi punya saya warnanya biru kayak yang bawah itu. Tapi di double click dia normal. Normal. Oh ya sudah, tidak ada apa-apa. Nanti apabila bermasalah nanti panitia akan mengkonfirmasi. Oke, makasih Pak Zaki. Untuk yang kedua Pak Zaki, masalah kamera. Kemarin itu saya waktu itu kameranya normal, nggak ada masalah. Kemudian waktu tiba-tiba kok waktu mulai kerjakan itu kamera saya hitam. Itu masalah aktif non-aktif ya Ibu ya terkait dengan kamera. Biasanya di keyboard Bapak Ibu itu ada FN dengan F berapa gitu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Itu perlu di. Ya Bapak menanyakan untuk study khususnya Pak, kira-kira katanya dibatasi atau tidak itu Pak? Tandanya ada harus berapa ratus kata atau bagaimana itu Pak? Telah dijawab Bu, tidak ada pembatasan kata. Iya. Kemudian ini Pak, laptop saya kan untuk speakernya kurang bagus ya, kecil. Untuk pengerjaan soal tidak menggunakan speaker dari laptop kan Pak? Gitu. Ya. Tidak ya Pak? Putus-putus Pak. Maaf. Ya, cukup itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ke Ibu Ratih Ramadhani, silakan. Assalamualaikum Pak. Ibu Ratih Ramadhani, apa pertanyaannya? Apa masih sama dengan rekan yang sebelumnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ibu Ratih Ramadhani, silakan. Kalau caranya mengaktifkan kamera di laptop gimana Pak? Hidup apa? Apapun kita semua semoga bisa bisa lulus. Bapak Ibu tidak merasa kita bareng. Diberikan kesehatan, kelancaran, dan yang selesai dilanjut dengan hari Senin Selasanya itu adalah upload video kit. Jadi Bapak Ibu nanti tetap akan ada arahan dari kami, tapi saya rasa kayaknya nggak usah suka di WA aja, saya WA paling lah ya, karena kalau Zoom bisa baik ujungnya nanya Pak boleh nggak, udah dijawab pasti kita Pak ya. Jadi terima kasih Pak, terima kasih Pak Zaki, terima kasih Pak Ali Maksum, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Wilayah Indonesia Timur selamat beristirahat, wilayah Indonesia Tengah juga sudah mendekati jam istirahat, wilayah Indonesia Barat silakan kalau mau lanjutkan. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kena ya Gia. Terima kasih Bapak. Sehat Bu, tidur siang. Keluar ya Pak ya. Keluar Pak. Keluar Pak. Saya ikut.
lupa berdoa Bapak Ibu Bu. Ya, bagian timur jam berapa sekarang? Izin keluar. Bagian timur jam berapa? Assalamualaikum. Yang timur sudah larut. Udah macam mimpi ya. Iya, Pak. Siap. Ini yang keluar, Pak.